Halo, selamat pagi Pak Petrus. Halo. Halo, Ya. halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Lembata cerah pagi ini Pak Petrus. Iya, puji syukur, alhamdulillah lah cerah. Oke, baik. Pak Petrus, ini terkait dengan DPRD Lembata yang mendorong pembentukan Satgas ini terkait dengan desa yang terdampak bencana badai Seroja begitu Pak Petrus. Ya, ini apa nih yang mendasari DPRD Lembata sampai mendorong adanya pembentukan Satgas begitu Pak Petrus? Ya, baik Pak. Begini, pertama Hmm? eh, kita melihat bahwa di dalam rapat-rapat paripurna itu DPRD sebagai representasi daripada masyarakat Ya. itu bersama-sama dengan pemerintah di dalam setiap rapat, apalagi rapat paripurna, biasanya diangkat hal-hal yang terkait dengan badai Seroja dan akibatnya dan cara penanganannya yang belum tuntas. Oke. Karena itu DPRD memandang penting untuk mengundang kepala daerah, dalam hal ini Pak Penjabat Bupati Lembata Pak Marsianus Jawa, untuk hadir bersama-sama dengan lembaga DPRD melakukan rapat konsultasi terkait hal dimaksud. Oke. Tentu banyak hal yang kita alami di lapangan ketika dalam kunjungan kerja, reses dan lain sebagainya, itu bahwa memindahkan sebuah desa, relokasi ya, dari tempat bencana itu ke lokasi yang baru, itu dengan tersedianya bangunan rumah yang sudah selesai dibangun oleh pemerintah pusat, itu tidak cukup di situ. Persoalannya. Ada Masih permasalahan banyak yang lagi. lainnya? Iya, masih lebih banyak lagi kan hal ikutan, itu seperti aspek pendidikan, gedung sekolahnya, baik itu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, kemudian juga dari aspek kesehatannya, posyandunya, polindesnya, kemudian juga kita lihat dari aspek yang lain dari keagamaan ya, rumah ibadat kan, ada gereja, ada masjid, kemudian juga beberapa aspek yang lain yang ya sarana yang lain seperti air bersih dan lain sebagainya. Hal itu kami lihat bahwa itu begitu banyak masalah ikutan yang harus dilakukan secara fokus, tepat sasaran dan tepat waktu, sehingga masyarakat bisa masyarakat yang korban relokasi ini, mereka juga bisa merasa nyaman hidup di lingkungan yang baru. Ya, hal itu yang mendorong kami untuk mendorong pemerintah untuk membentuk satgas, supaya biar satgas di pemerintah itu bekerja secara total, fokus untuk menangani berbagai persoalan ini. Ya. Memang selama ini hal-hal yang dikeluhkan ini memang belum pernah diselesaikan begitu Pak Petrus ya? Memang itu pemerintah kita di Pemda Lembata juga sudah menangani beberapa hal sih, tetapi belum terlalu komprehensif, belum terlalu lengkap lah. Kita ambil contoh di pelaksanaan fungsi pendidikan. Sekarang masyarakat dari dua desa itu di Kecamatan Ilate Timur, itu Desa Waimatan dan Desa Lamawolo, berpindah ke lokasi yang baru. Setelah mereka berpindah di lokasi yang baru, ya kasihan anak-anak sekolah ini mau sekolahnya di mana? Kan gedung sekolah SD-nya kan belum dibangun. Seperti itu, sehingga ya pemerintah sudah melakukan beberapa hal, tetapi bagi kami di lembaga DPRD belum utuh, belum lengkap, belum komprehensif lah, begitu. Baik. Kemudian setelah melakukan rapat dengan penjabat Bupati Lembata, ini bagaimana respon dari penjabat Bupati Lembata Pak Petrus? Pak Penjabat Bupati Lembata sangat merespon baik gagasan ini, untuk segera nanti akan dibentuk satgas ataupun tim kerja begitu, untuk supaya lebih fokus menangani berbagai hal yang terkait dengan relokasi ini. Tidak saja itu, tetapi juga mempersiapkan kebutuhan rumah kita atau rumah yang ataupun di desa-desa yang akan direlokasi itu kan total hampir 16 desa. 16 desa ini. Nah, Pak Presiden dalam kunjungan waktu itu ke Lembata membantu kita, itu ada sekitar 700
unit rumah yang sekarang sudah dibangun selesai dan yang ada beberapa yang barangkali sudah ditempati. Nah, kebutuhan kita itu masih 2.100 unit rumah lagi. Nah, 2.100 unit rumah berarti ini kan kita juga sedang berjuang bersama-sama dengan Pemda Batak ke DPR RI dan juga kepada pemerintah pusat untuk bisa mendapatkan alokasi yang mendatang. Pasti pertanyaan ikutan lanjutannya, lahannya sudah tersedia atau belum? Makanya dengan Satgas ataupun tim kerja itu, termasuk juga bagaimana upaya melakukan persiapan lahan ketika ada di dalam APBN nanti diputuskan untuk dibangun lagi. Kami dengar informasi sih sekitar 1.152 unit rumah lagi yang akan dibangun. Tentu ini berakibat pada ketersediaan lahan kita. Nah, itulah yang kita dorong Pemda segera bentuk itu Satgas dan juga tim kerja ataupun tim kerja dalam rangka penanganan hal-hal seperti ini. Jadi ini masa bencananya sudah terjadi tahun lalu, tapi memang ini masalahnya sampai sekarang masih ada begitu ya, masalah-masalah ikutan yang terjadi begitu Pak Petrus ya? Iya, betul sekali. Memang bencana dari tanggal 4 ya, tanggal 4 April tahun 2021 ini kita sudah lewat 1 tahun lebih dan kita juga sedang mendorong untuk, karena kita masih kekurangan rumah juga ya, rumah tinggal, karena beberapa ya hampir sebagian warga kita yang masih tinggal di kebun-kebun, dan ini yang menjadi rasa keprihatinan kami dari lembaga DPRD untuk mendorong pemerintah untuk menangani hal ini secara fokus. Nah, untuk warga yang masih belum mendapatkan rumah, kemudian ada yang sampai tinggal di kebun begitu, penanganan untuk mereka ini seperti apa nih sejauh ini Pak? Karena sudah cukup lama ini. Iya, ini mereka ini sebenarnya kalau situasi aman, gunung tidak meletus itu mereka masih masih pulang ke kampungnya itu. Tetapi karena ketika gunung meletusnya berulang-ulang dengan getaran yang kuat, itu pasti akan membuat mereka harus berlindung ke kebun-kebun mereka yang kebetulan jaraknya agak jauh daripada lokasi. Jadi memang ini harus ada Satgas memang ini ya, yang khusus menangani semua masalah yang terjadi begitu Pak Petrus ya. Dan sudah data semua begitu Pak Petrus ya, permasalahan apa saja yang terkait, jangan sampai nanti ada ketinggalan lagi, ada hal-hal lain lagi yang dikeluhkan oleh masyarakat begitu Pak Petrus. Iya, memang kita juga sebenarnya sudah sudah didata juga untuk dari versi kami di DPRD itu juga terkait dengan bagaimana keabsahan sebuah desa yang dipindahkan. Ini kan berarti harus ada revisi peraturan daerah terkait dengan desa ini. Nah, tidak saja itu, tetapi juga mungkin juga akan dilakukan pemekaran kecamatan ulang, karena desa yang ada di kecamatan Ileape Timur, nah sekarang kan dia bergeser atau kan direlokasi ke kecamatan Ileape. Nah, itulah yang barangkali juga harus diikuti dengan produk hukum daerah terkait dengan perdanya. Jadi itu mesti harus ada perda terkait dengan konsolidasi kecamatan, tetapi juga harus ada revisi perda-perda terkait dengan keberadaan desa itu. Begitu. Jadi ini nanti semua akan ditangani oleh Satgas begitu ya? Iya, betul. Ya. Terakhir nih Pak Petrus, sebagai wakil rakyat, apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan permasalahan ini, terkait dengan keluhan-keluhan kepada pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, ataupun pemerintah pusat Pak Petrus, silakan. Harapannya ya Pak? Iya. Ya, pertama kami berharap yang paling pertama adalah rumah tinggal. Rumah tinggal ataupun unit rumah baru, bantuan unit rumah baru dari pemerintah pusat. Sebagaimana tadi saya sampaikan, kebutuhan kami itu 2.800 unit rumah. Yang baru tersedia sekarang ada 700, berarti kurang lebih 2.100 unit rumah baru. Nah, untuk membangun 2.100 unit rumah baru ini Pemda Kabupaten Lembata kan tidak mungkin ini dengan APBD yang kecil. Karena itu kami berjuang bersama-sama dengan Pemda Kabupaten Lembata untuk ke Kementerian ke pemerintah pusat dan juga ke DPR RI untuk meminta dukungan ini. Dan mudah-mudahan harapan
kami ini bisa mulai terjawab di APBN perubahan maupun APBN Murni 2023 mendatang. Begitu juga di pemerintah tingkat provinsi, kita juga memohon dukungan untuk juga bisa membantu kami di unit rumah baru ya, supaya kita bisa menangani bersama. Hal yang sama juga di pemerintah tingkat kabupaten juga menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan ini, terkait dengan lokasi lahan dan juga sarana prasarana pendukung lain menjadi penting, sehingga ketika ada masyarakat sudah berpindah ke tempat yang baru, minimal ada fasilitas pendukung lain dari berbagai aspek itu bisa dipenuhkan untuk mereka bisa nyaman hidup di lokasi yang baru. Kami juga menyampaikan limpah terima kasih kepada yayasan ataupun lembaga-lembaga lain yang menaruh perhatian ini. Sebagai contoh itu ada Yayasan Caritas yang memang langsung diperjuangkan oleh Bapak Uskup Fransiskus Kopongkung. Itu kami mendapatkan juga bantuan 125 unit rumah dan itu sekarang juga sedang dibangun ya untuk satu desa, yaitu di desa Lamagute yang itu juga harus direlokasi. Ya kurang lebih begitu. Kami berharap semua pihak yang barangkali menaruh simpati boleh memberikan perhatian kasihnya kepada masyarakat kami di Kabupaten Lembata. Oke, baik. Dan semoga Satgasnya ini bisa segera dibentuk secepat mungkin begitu Pak Petrus ya, untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada begitu Pak Petrus ya. Iya, amin. Harapan kita begitu. Baik. Terima kasih waktunya untuk RRIND Pak Petrus. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat, sukses selalu. Iya, salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Selamat bekerja. Ya. Selamat pagi. Pendengar, baru saja bersama kami Ketua DPRD Lembata, ya Petrus Gero yang sudah menyampaikan tadi terkait dengan dorongan untuk segera membentuk satgas begitu ya untuk mengakomodir keluhan-keluhan masyarakat di lokasi korban bencana Seroja ini ya. Walaupun sudah terjadi tahun lalu begitu bencananya di April tahun lalu, namun masih meninggalkan sejumlah masalah-masalah yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Petrus ini ya. Dan ini tentunya semoga bisa diselesaikan dengan segera sehingga warga masyarakat yang menjadi korban bencana juga ini bisa kembali hidup dengan normal ya dan mendapatkan hak-hak mereka begitu pendengar. Dan sesi wawancara bersama Ketua DPRD Lembata ini mengakhiri kebersamaan kita di sesi wawancara untuk edisi hari ini, dan setelah ini Dialog Interaktif akan hadir menemani Anda dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama Pro 1 RRIND Kanal Inspirasi. Pro 1 Kanal Inspirasi.